Saya siapa yang nggak ingin pintar? Saya pun ingin pintar, ingin sukses, ingin apa. Tetapi kan saya mau lihat ke belakang, latar belakang keluarga saya yang ekonominya pas-pasan sebagai seorang anak polisi zaman itu. Ya, saya pikir kalau saya memaksakan diri saya harus kuliah. Ini baru baru pertama channel YouTube orang kampung nih, podcastnya di hutan. Biasa kan di ruangan, tapi ini di pondok. Jadi biasa saya tuh podcast seseorang bertanya tentang perjalanan hidup. Om kan pasti kalau udah perjalanan hidup tuh udah melintang ke sana, melintang ke sini, itu udah sangat-sangat apa namanya tuh, sangat panjang lah perjalanan hidupnya dari Jangkang. Om lahir di Jangkang ya? Ya, Mempawah. di Mempawah. Di Mempawah SD di sana sampai rupanya dari kabupaten lain kembali lagi ke kabupaten asal. Karena orang tua kan dari Sanggau dulu kan. Kalau Om SD tuh di waktu tuh SD atau SR gitu atau SD. SD-nya tuh di mana, Saya teman? SD di Mempawah. Di Mempawah. Mempawah. SDN nomor 5 Mempawah. Zaman itu Mempawah masih kabupaten. Ya, saya lahir besar di Mempawah, SD sekolah di Mempawah. Saya tamat SD tahun 72 di SD 5 Mempawah. Kalau SMP-nya? SMP saya di Nyarungkop, di SMP Timonong Nyarungkop. SMP Timonong, berarti itu SMP swasta deh? Katolik bukan? Katolik punya, Katolik Timonong punya. juga Nyarungkop. Oh, Nyarungkop itu kan misi tertua di Kalbar kan, misi Katolik tertua di Kalbar kan. iya. Ya, saya SMP-nya Timonong. Setelah SMP saya tidak masuk seminari, saya masuk SPMA. SPMA 76, selesai 78, 79, karena waktu itu ada pergeseran tahun ajaran kan. Pas tahun 78, seharusnya kan 79. Pergeseran gimana maksudnya? Bulannya kan dulu kan dia tahunnya kan tahun per Desember kan, tapi kan digeser lalu antara 79, 78, 79 gitu kan tamatnya. Oh, maksudnya tuh dulu naik kelasnya per Desember, Ya, bulan kalau 1 dulu kan 1 tahunnya kan dihitung, tahun sekolah kan dulu kan dihitung dari Januari gitu. Januari, Desember kan. Nah, Dia kan digeser, pada saat itu bergeser masuk ke 79-nya, makanya tamatan 78, 79 istilahnya kan. Tapi saya masuk 76, 3 tahun di SPMA. Setelah itu saya melamar pekerjaan di Dinas Pertanian Provinsi waktu itu tahun 79 November. November 79. 79 November ya. Saya ditempatkan di Kabupaten Sanggau. Kok langsung ke Sanggau? Langsungnya Sanggau. Melamarkan di provinsi. Oh gitu. Jadi penempatan itu yang ngatur kan dinas provinsi. Tapi itu melamar udah langsung jadi pegawai negeri? Belum? Belum. 1,5 tahun honor. Honor ya? Honor 1,5 tahun. Ya, saya diangkat tahun 81 menjadi PNS 80% ya, CPNS. CPNS sekarang ya, kalau dulu tuh CPNS. Dari golongan 2A, jadi kan CPNS 83-nya saya baru PNS penuh kan, 82. Tapi saya kembali ke waktu SMP Timonong tadi. Kok milih ke SPMA? SPMA, enggak milih ke seminari? Biasa kan anak-anak yang Timonong SMP yang itu lebih memilih seminari atau nanti jadi biarawan kah? Ya, sebenarnya bapak saya dulu menginginkan saya masuk ke seminari. Tapi saya berpikir lain. Saya ini orangnya senang ke hal-hal yang berbau pertanian gitu. Tertarik ke pertanian. Nah, ya kan SPMA ini kan dia kan punya daerah ya,
di Pontianak kan, Jalan Alayanyang, Mm. SMA daerah Kalbar Mm-mm. namanya kan. Nah, itu. Jadi saya tuh karena ketertarikan saja di bidang hobi dari kecil, saya memang suka bercocok tanam, ya, suka yang berbau-bau pertanian, sehingga saya tertarik dengan SPMA itu. Dan rata-rata memang di SPMA itu banyak anak-anak dari daerah yang masuk. Orang-orang kota Madia enggak mau dulu. Nggak mau kan yang Banyak pertanian. orang-orang dari Kapuas Hulu, Sintang, Sekada, pokoknya putra daerah yang banyak lari ke SPMA. SPMA. Nah, itu. Karena itu kejuruan, dan pada saat itu memang peluang untuk bekerja itu besar. Ya kan? Masih dibutuhkan banyak kan Sangat dibutuhkan. Kalau dulu kan kita dicari sama pemerintah. pemerintah untuk bekerja kan. Beda dengan sekarang. Karena sangat dibutuhkan. Nah, jadi di bidang pertanian ini kan kalau kita lihat bahwa karena negara kita ini negara agraris, sudah barang tentu kan, ya, jangan sampai pola pertanian tradisional ini berjalan terus, tidak ada perubahan. Oleh karena itu perlulah pendampingan seorang penyuluh kan. Waktu itu pemerintah kan memang ingin supaya pertanian ini mengadopsi inovasi-inovasi baru lah, tidak tradisional tapi sudah mengarah ke agak modern, sehingga dengan harapan nanti pertanian semakin maju, berkembang, ya, bisa mengadopsi teknologi kan, itu harapannya. Iya, Oleh iya. karena itu penyuluh lah sebagai kepanjangan tangan pemerintah, yang sebagai channel, ya kan, sebagai penyambung lidah, sebagai penyampai langsung ke masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat kan. Oh, setelah di melamar ke provinsi waktu itu menjadi salah satu staf atau salah satu penyuluh ya, penyuluh zaman itu ya, Penyuluh, penyuluh ditempatkan di Sanggau. Ndak kepingin kan ditempatkan di tempat kelahiran Mempawah, di tempat asalnya Mempawah kah waktu itu? Apakah tidak ada pilihan harus di Sanggau kah? ya jujur memang kalau secara pribadi setiap orang saya yakin dia ingin bekerja di mana tempat dia tinggal. Tapi kan kita kan diatur oleh pemerintah. Nah, kita melamar, masalah penempatan, alokasi pegawai yang akan diterima ini kan hak sepenuhnya hak pemerintah yang mengatur sesuai kebutuhan. Kita tidak bisa terima. Ada teman saya yang kena Kapuas Hulu, orang Pinyu, tugasnya di Kapuas Hulu, orang Mempawah di Kapuas Hulu, banyak. Saya masih ke Sanggau, Masih dekat dengan Mempawah kan? masih dekat. Nah, tapi kan ada yang di Ketapang, Mm-mm. ada orang Ketapang tidak kembali Ketapang, ke lain dia ke Kapuas Hulu, malah orang Ketapang yang ke orang Kapuas Hulu ke Ketapang misalnya. Kan banyak teman saya ke Ketapang. Jadi pada intinya bahwa itu semua dalam hal penempatan itu adalah hak dan kewenangan daripada dinas yang merekrut kita, Mm-mm. dan kita patuh. Nah, itulah hebatnya orang zaman dulu, ya kan. Patut Dia didukung. bekerja, yang penting dia bekerja dimanapun ditempatkan, bagi dia tidak persoalan, ya. Nah, itu hebatnya orang tua dulu, orang-orang zaman dulu, pegawai zaman dulu. Bukan saya mengatakannya sekarang tidak baik, tetapi orang dulu lebih bisa menerima gitu. Atau taat aturan gimana? Nah, ya taat aturan dan mau diatur lah. Dan dia bertahan sampai ada yang sampai pensiun kan, kayak saya juga di lapangan sampai pensiun kan, yang lain nggak ada. Biasanya kan orang yang pertama ya masuklah ke hutan, nanti 3 bulan 4 bulan dah mulai ngajukan minta pindah, mau tinggal di kota semua. Sementara yang Yang butuh itu di kampung kan? butuh sentuhan-sentuhan, yang butuh untuk dibangun itu kan di pelosok-pelosok, Iya, betul, betul. yang aksesnya semua serba terbatas kan pada saat itu, Hmm. ya kan. Kalau semua numpuk di kota mau jadi apa desa, kan begitu. Maka dari itu pemerintah zaman Orde Baru pada itu ya disebarkan. Maka tidak heran pada tahun 84 kan menjadi penghasil beras tertinggi juga ini kan, diberi penghargaan FAO waktu itu kan. Ah,
Kan gitu, Karena dengan Pak Harto kan. Ya kita harus akui itu. ya kita akui Nah, salah jadi satu. kita tidak boleh juga menutup mata terhadap keberhasilan zaman Orde Baru. Tidak bisa. Terlepas ada hal-hal lain yang kurang pas menurut saya, tapi ada hal-hal yang memang sangat baik, ya kenapa tidak? Jadi kita harus berpikir seperti itu. Nah, terus pendidikan ini saya bekerja di Punyo Pertanian ini, Sanggau, saya pernah tugas di Batang Tarang. Mm. Ya, kalau di Kembayan saya pernah juga pertama saya masuk di daerah Semayang, Tanjung Robokan. Itu saya masuk 1 Januari. Tapi saya kembali ke tadi ke waktu SMP Timonong. Tadi, orang tua kan dari dua suku yang berbeda agama. Ya, Mengapa waktu itu dimasukkan ke eh, bapaknya Om Muslim kan? Muslim. tidak. Hah? Katolik. Oh, Katolik dua-duanya. Bapak saya Katolik, mama saya yang Muslim. Oh, terbalik ya. Berarti bapak Katolik, mama Muslim. Jadi biasa kan memang mencari sekolah yang bagus kah waktu itu Timonong itu apakah Iya. salah satu sekolah favorit kah di Singkawang itu maka bisa masuk ke sekolah swasta atau di Mempawah tidak ada sekolah yang kurang memadai atau gimana? Yang jelas gini, yang ada di pikiran bapak saya itu bagaimana beliau itu ingin mendidik anaknya menjadi pertama dari segi pendidikan memang kualitas di Nyerongkop itu tidak bisa diragukan. Soal disiplin saya rasa belum ada yang bisa menandingi. Kurang ketat, asramanya lebih ketat. Saya paham betul. Karena Apa saya mengalami. Jauh. Kalau dibandingkan asrama misi yang lain, Nyerongkop itu paling ketat. pada zaman itu ya? Paling ketat, paling disiplin ya. Para pendidik kan dari Belanda rata-rata kan, ada juga orang Cina pastornya kan, sebagainya. Jadi ketat. Yang jelas bapak saya berpikir bahwa bagaimana anak-anaknya ini, walaupun beliau Katolik, ibu saya bukan Katolik, tetapi beliau ingin ini menggiring anaknya menjadi seorang Katolik semua, kan begitu. Maka disorong laksana, makanya nama-nama kami itu kan Yosef, Simon, Moses, segala macam kan. Saya yang ke sana karena kami 9 bersaudara, saya ini ber9 saudara. 9 bersaudara lumayan banyak ya. Jadi 6 laki-laki, 3 perempuan. Nah, tujuan bapak saya bagaimana saya dididik secara Katolik, pendidikan Katolik yang benar, dengan segala penerapan disiplin yang bikin ketat itu. Dan itu saya rasakan sampai saya tua ini. Banyak hal positif yang saya dapatkan dari saya pendidikan di Nyerongkop itu. Ya, banyak hal. Karakter, ya kan, pola pikir, pola tindak, pola kerja, termasuklah soal-soal lain yang bersangkut tentang memiliki rasa tanggung jawab itu. Kan gitu. Itu tidak bisa dipungkiri itu ditempa oleh pendidikan yang begitu itu, disiplin dan sebagainya, bertanggung jawab. Guru yang masih diingat sampai sekarang? Masih banyak guru yang saya ingat. Ya, waktu itu kepala sekolahnya Pak Pitus Kaslim, dah meninggal almarhum beliau. Pitus Kaslim namanya. Tuh ada Pak Manurung juga, D Manurung. Ada Pak Timur, ada Pak Jau. Kalau yang dari biarawannya yang ngajar situ ada Bro Derian. Buderian. Ya, Bro Derian entah kemana sekarang, tinggal di kata orang Belanda. Bro Jibrail, orang Cina. Bruder Jibrail. Dulu pastor paroki waktu saya masuk sana itu pastor parokinya Amansius, marhum Amansius. Pastor Amansius pindah ke Pontianak. Berikutnya digantikan oleh Pastor Willy. Orang Belanda tuh. Setelah itu barulah Pastor Savio. Berarti Willy itu Pastor Willy, Pastor Jacob Willy nama kali. Yang tinggi besar orangnya. Bukan Jacob Willy, orang Belanda tinggi besar. Willy. Beda.
saya masih SMA, kerja. Ya, saya juga pernah di Batang Tarang 86. Tapi waktu habis SMA enggak ada rencana kuliah waktu zaman itu. Kuliah susah atau gimana? Dalam hati ingin. Pada saat itu kuliah masih muda. Masih muda ya? Masih muda. Begini, saya ini kan 9 saudara, anak yang paling tua. Sementara bapak saya seorang polisi zaman itu kan. Zaman bapak saya jadi polisi, kan enggak polisi zaman sekarang. Ya kan? Masih ngayuh sepeda zaman itu. Ada pakai sepeda, banyak jalan kaki, dan kondisi kampung, desa atau kecamatan itu masih sangat minim sekali kan. Dan mereka memang betul-betul hanya mengharapkan gaji saja. Memang mengabdi untuk negara. Mengabdi untuk negara. Saya tahu persis. Nah, jadi saya pernah tinggal di Sebadu. SD di Sebadu saya pernah, tapi saya SD Mempawah yang menamatkan saya. Saya tuh pernah, kan ikut bapak pindah di Sebadu, pindah di Menjalin ikut. Ya kan. Karena anak polisi kan. Jadi pindah sana pindah sini pada zaman itu kan. Lah. Jadi 9 bersaudara ini, kalau saya berpikir, kalau saya kuliah, selesailah saya sebagai seorang sarjana. Tapi kan saya berpikir saya mengorbankan 8 adik saya yang butuh pendidikan. Kan tidak terbagi. Nanti konsentrasi biaya kan habis ke saya saja. Ya kan? Nah, sementara adik-adik saya 8 orang yang di belakang ini kan butuh biaya juga, butuh juga pendidikan kan. Oleh karena itu, tamat saya berpikir saya harus kerja. Sehingga orang tua saya paling tidak terbebani oleh saya lagi gitu. Dia sudah ngurus yang lain kan begitu. Itu pola pikir. Kalau mau pintar, saya ingat pintar karena saya dulu punya teman di SPMA itu sekarang jadi dosen senior kan, dekan. Dr. Radian itu kawan saya satu sekolah itu. Satu kelas saya di SPMA, Dr. Radian yang di Utan itu. Iya. Saya siapa yang nggak ingin pintar? Saya pun ingin pintar, ingin sukses, ingin tetapi kan saya mau lihat ke belakang, latar belakang keluarga saya yang ekonominya pas-pasan sebagai seorang anak polisi zaman itu. Ya, saya pikir kalau saya memaksakan diri saya harus kuliah, nanti biaya tuh banyak terkuras oleh saya gitu. Sementara adik-adik saya juga masih butuh perhatian kan gitu. Nah, itu pertimbangannya. Tetapi niat itu saya pendam. Maka jangan heran, saya orang ketawa, loh kok udah tua kuliah. Ya, saya kira ada gak batasan tuntutan ilmu itu bagi seseorang? Pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Iya kan? Tidak ada batasan umur. Iya. Kalau kita masih Iya kan? belajar kan. Apa hubungannya dengan umur? Betul. Jangan berpikir kita meningkatkan pengetahuan, kita menginjak pendidikan lebih tinggi itu dengan harapan kita mendapat apa. Tidak. Kita kan dengan tingginya pendidikan yang kita dapat, tentu banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, terutama pergaulan. Kedua, pengetahuan. Ya, sehingga bisa merubah pola pikir, pola tindak kita di tengah-tengah masyarakat. Dan syukur-syukur kita juga hadir nanti sebagai seorang yang punya pendidikan ini nanti di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan warna yang lebih baik. Kan itu tujuannya. Bukan soal bagaimana mendapatkan pendapatan. Orang banyak, mindsetnya orang Indonesia kan, uang. saya ini harus bisa bekerja di sini. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi kan yang paling penting dengan meningkatnya suatu pendidikan itu diharapkan apabila kembali ke tengah-tengah masyarakat itu kita bisa memberikan warna yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat, bisa menjadi lilin, bisa menjadi garam di tengah masyarakat. Betul. Kan itu harusnya. Jadi saya pas ada penerimaan mahasiswa waktu itu 2011. Saya ikut daftar, banyak teman-teman saya sini, termasuk Pak Darso, Bobi, Diki, Iwan, Setiawan, termasuklah Budiarto. Tapi ada yang tidak selesai juga, Erik tidak selesai. Ya kan?
Pusno nggak selesai. Banyak anak. Saya angkatan pertama 2011. Ya, kami dosen jemput bola, memberikan mata kuliah di tempat kami di BPP waktu setiap itu di Kebayan. Nah, nanti ujian kami ke sana. Kami tetap ujian ke sana. Waktu bentar-bentar lama ya. Dan saya koordinatornya. Koordinator semuanya, mahasiswa yang itu. Mahasiswa jarak jauh dah ya. Jadi angkatan pertama saya, lahir lagi angkatan kedua, sampai angkatan ketiga, ya kan masih saya yang sebagai koordinatornya, urus segala hal, segala macam berkaitan dengan biaya-biaya datar ulang segala macam, saya lah yang membantu universitas untuk bagaimana mahasiswa yang di bawah koordinasi saya ini bisa melunasi atau membayar kewajiban-kewajiban mereka kan begitu. Termasuk Dina itu kan di bawah bimbingan saya. Banyak yang jadi itu. Jadi saya kuliah sama Billy, anak saya yang bungsu itu kan. Nah, dia dulu kuliah di WD. 2 semester berhenti. Nah, saya kuliah, Dia mau kuliah dia lagi. mau ikut kuliah juga. Saya mau mundur, dia enggak mau. Saya tadi ya udah terlanjur basah. Di samping memang niat saya dari kecil itu memang ingin juga kuliah punya kan. pendidikan. Kedua ini saya ingin mensupport, mendorong anak saya yang bungsu ini supaya mau sekolah ya. Sama-sama kami sekolah. Sekolah berarti ada cerita bapak dan anak sama-sama sekolah di tempat yang sama. Iya, cuma dia di kehutanannya, saya di agronominya kan. Oh, Saya di agroteknologi, dia kehutanan. berarti Beda. bapaknya ingin menyambung cita-citanya yang dulu yang terpendam ketika masih SMA, SPMA, mau kuliah tapi tidak tercapai karena faktor beberapa Terutama faktor ekonomi faktor lah. ekonomi. Nah, itu. Tapi setelah diterima jadi abdi negara, jadi penyuluh di Sanggau, gimana ya? Sanggau pada zaman itu masuk ke wilayah kita nih, langsung masuk ke sini kan, Langsung ke kampung. langsung kampung. Jadi kami datang pada saat itu, saya berapa orang, ada yang dari Jawa juga. Ingat saya teman-teman saya itu, kami di Wano tuh datang ke Dinas Pertanian, diterima di situ. Nah itu nanti kalau provinsi kan mengatur di kecamatan saja nih, di kabupaten saja. Kabupaten. Kabupaten yang ngatur kecamatan mana, kamu di mana kan begitu. Oh, Saya ditempatkan di Kembayan. saya itu? di Kembayan. Teman saya almarhum Sudimin di Sekayam, yang orang Arak tuh di Sekayam. Pak Damsuki, teman saya yang di Parindo itu di Bonti dia. Di Bonti. Macam-macam. Diantar pakai mobil kami. Nah, Tahun-tahun berapa tadi? Tahun 79. 79 ya? Jalan kan masih jalan tanah, jalan tanah, Pondoklen ini kan masih jalan tanah kan. Iya. Mobil umum kan hampir tidak ada. Saya dulu numpang mobil, ada mobil pribadi Pak siapa namanya sih yang orang Padang itu, lupa saya. Itu turun di Kembayan, ketemu mantan di situ. Nah, di Kembayan saya 79 November itu saya bertahanlah 1,5 bulan lah di situ kan. Nah, 1 Januari saya 80 saya masuk ke Tanjung Robokan lewat jalan air. Lewat waktu itu lewat jalan air, belum ada jalan. Ada jalan nih, jalan setapak masih. Cuma kan jalan air pakai sama Pak diantar oleh mantannya, Menteri Taninya. Menteri Tani dah. Nah, ya kan. Pak Muhammad Rifai, Pak Cu, diantar. Sana tinggal di sana, saya tinggal di balai desa. Ya kan sendiri di situ di tengah-tengah masyarakat. Tinggalnya di balai desa. Balai desa Tanjung Robokan itu. Dulu. Saya tinggal di situ, kan tidak ada rumah. Bolong-bolong lagi atapnya kan dindingnya jarang-jarang. Saya tinggal sendiri di situ. Sebulan. Tapi berapa tahun? Bulan pertama digaji pemerintah pada zaman itu seorang penyuluh pertanian berapa sih, Om? 27.500 honor. Honor 27.500 itu sudah CPNS kan? Enggak, honor. Belum, masih honor ya?
27.500. 37.500. 37.500 Udah ya. itu CPNS menjadi 27.500 CPNS. Karena Lalu rendah. ya ada yang hilang anunya kan, honor kan beda dengan CPNS kan. CPNS kan ada hak-hak lainnya. Nah itu ya gaji segitu. Ya pada saat itu kan uang senilai itu kan Lumayan besar. ya. Cukup lah untuk beli beras. Tapi namanya hidup di kampung kita sendiri apa kan banyak makan Indomie sama sardin ya kerja. Tinggal di desa sendiri, saudara tidak ada sama tidak ada. Ya kalau kita tidak pandai beradaptasi ya terasing kita di situ. Kebetulan saya hobi olahraga, hobi segala macam, ya kan. Nah, itu berkaitan dengan kesenian. Jadi saya merasa betah di sana waktu itu. Sampai ketemu Nah, nenek itu kan sang itu istri. sekolahnya di situ. Itu 84 saya pindah ke Najam sebentar, udah itu saya pindah ke sini. Banyaklah tempat pindah saya itu kan. Tapi dulu Tempat di Semunca ada juga. cerita bahwa di Tanjung Robokan di daerah Merawi itu padinya bagus dengan apa? Bendungan yang dibuat oleh masyarakat. Bendungan itu memang ada. Ya, dia sebenarnya ada memang. Ada bendungan di Pemodis itu yang dibangun pakai kayu belian itu yang bangunnya itu waktu itu Pak Haji Asmah nggak salah itu. BPU. Pak Haji Asmah sebagai kontraktor. Ya, waktu itu. Memang Merawi itu terkenal dengan lumbung padi. Ya kan? Karena bendungan itu bendungan besar atau gimana? Kecil ya? Agung kayak anu sungai dipasang papan apa kayak gitu kan. Pakai belian tapi kan Oh iya. diborongkan lah. Ada di Pemodis itu. Memang betul. Ya kan? Tapi kan itu tadi bendungan itu kan sangat sederhana gitu lah. Ya kan? Bukan bendungan besar seperti yang ada sekarang. Tapi bendungan sederhana bisa. Ya pada saat itu tanah ya jelas kan tidak ada merubah bentuk tanah dan kondisi tanah kan. Hanya memasang itu tanah masih tetap alami. Sementara pertanian ini kan pertanian nasional kan hanya ditebas-tebang tidak balik-balik tanah kan. Nah, sebanyak itu. Jadi banyak tapi karena potensi lahannya itu luas, makanya pemerintah membuat bendungan yang besar. Cuma itu tadi pembangunan bendungan itu tidak dibarengi dengan perbaikan fisik dan kimia tanahnya, sehingga sampai sekarang ya seperti itu. Fisik dan kimia tanah itu maksudnya gimana tuh? Artinya tanah kan tanah asam, mestinya kan harus diperbaiki. Oh, iya. Karena gambut ini kan. Iya. Kalau orang kampung kan dia dicincang gitu aja, tidak membalik tanah. Ya toh? Kalau diolah balik gitu, gambutnya naik ke atas, kasamanya tinggi sementara drainasenya kurang, otomatis kan tingkat keasaman itu kan Tinggi, ya? tinggi dan lama untuk lenyap. Sementara untuk melenyapkan, untuk mengurangi tingkat keasaman tanah ini kan, pH tanah yang tinggi ini kan paling tidak dia dengan adanya pengair diperbanyak saluran irigasi dan sebagainya kan. Dibalik ini pakai ini balik tanamnya tidak mungkin jadi lah. Sampai kapan macam ini tanahnya kan gambut, dia tidak mungkin jadi dia. Tapi nanti lah kedua berikutnya baru kalau diperbaikan sistem drainasenya segala macam kan. Berarti harus dibalik dan drainasenya. Jadi perbaikan fisik dan kimia. Fisik tanah itu artinya fisik tanahnya itu kan bagaimana supaya dia tidak asamnya tinggi. Itu yang maksudnya perbaikan fisik itu kan. Mungkin dia ada pengapuran, memperbanyak saluran drainase ya kan, sehingga nanti proses pencucian itu lebih baik, lebih cepat kan. Kan begitu. Kimianya jelas berkaitan dengan ini unsur hara yang ada kan. Tanah asam ini kan tanah yang sangat kuat mengikat unsur hara ya, sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman atau sulit diserap oleh tanaman, diikat sama ini oleh asam kan. Makanya harus dinaikkan pH-nya, derajat keasamannya dari 4 atau 5 ini bisa naik ke 6 atau 7 kan. Ibarat makanan lah. Karena makanan ini udah ada di sini.
pupuk udah ada. Tapi tidak bisa diambil oleh akar ini. Kenapa? Diikat oleh asam. Seharusnya asamnya dibuang Tidak dulu kan? tersedia bahasanya dalam pertanian seperti Oh. itu. Makanya Merawi itu membangunnya tidak hanya membangun bendungan, tapi bagaimana membangun juga fisik dan kimia. Tidak mampu juga pemerintah ngurus Indonesia seluas-luas ini kan. Pemerintah kan sifatnya kan cuma menstimulus, merangsang gitu, Pak. Nah, kita pengembangannya gitu loh. Oh, sama dengan Anda lah. Anda sekolah. Tamat sekolah sebagai sarjana komunikasi, komputerisasi. Habis itu pegang ijazah diam aja. Bisa menghasilkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus kita siapa yang mengembangkannya? Ya kita Ya sendiri. kita dong. Inovasi sendiri kan? Iya, makanya. Jadi kalau hanya mengharapkan bantuan saja, dan namanya bantuan ini kan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara utuh. Namanya juga bantuan. Dan hanya sesaat saja. Nah, kalau pola pikir kita hanya selalu menadahkan tangan mengharapkan bantuan, ya selama itu kita tidak akan pernah berubah. Tapi bagaimana kita dengan bantuan ini menstimulus kita, merangsang kita untuk bergerak gitu, Pak. Kan begitu mestinya. Di situ kelemahan kita. Jadi mentalnya tuh mental nunggu bantuan. Oh, bahaya. Jangan bangga lah terima bantuan tuh. Justru dinunjukkan kita tuh lemah gitu, Pak. Harus dibantu nih orang ini kan. Oh, sama lah. Lumayan dibantu minuman 1 kerat. Alah, bangga dibantu 1 kerat. Nampak Anda tuh tidak mampu. Nah, jadi jangan terlalu dibanggakan lah. Tapi kalau ada yang bantu silakan. Tapi jangan itu menjadi lalu sebuah kebanggaan. Aku dibantu. Wah, apa? Kita tidak termotivasi jadinya untuk mengeluarkan segala potensi kemampuan diri kita kan ujung-ujungnya kan. Jadi kita harus hanya menunggu ketergantungan. Kalau tidak dapat menyalahkan orang, ya kan? Betul. Nah, jadi inilah, ini kan harus dirubah semua. Jadi harusnya gitu.